Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam pasal 23 dan 24 kitab Yosua. Pada waktu itu Yosua sedang berdiri dan kemudian mengajarkan kepada bangsa itu sebagai sebuah pidato perpisahan, pidato terakhir sebelum akhirnya kemudian Yosua meninggal. Saudara, dia menyampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh bangsa Israel dan juga kepada para pemimpin setiap suku yang datang pada saat itu dan mengingatkan kembali bahwa kita semua adalah orang-orang yang seharusnya memiliki komitmen yang teguh untuk beribadah kepada Tuhan. Karenanya saya mau sharing siang hari ini tentang bagaimana kita bisa membangun keluarga yang beriman dari apa yang disampaikan oleh Yosua di dalam pasal 23 dan 24. Saudara, Yosua adalah pemimpin penerus dari Musa. Dia menerima tanggung jawab itu, dia melihat bagaimana ini adalah sesuatu yang tentu sangat besar, adalah hal yang berat untuk dilakukan karena dia tahu, dia melihat bangsa yang dipimpin oleh Musa yang dia ikuti itu sebelumnya seperti apa. Dan kemudian tanggung jawabnya adalah untuk menyeberangkan bangsa ini menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan itu sebabnya Yosua kemudian berhasil karena penyertaan Tuhan, karena janji Tuhan, karena pertolongan Tuhan atas mereka. Dan disinilah kita memahami bagaimana Yosua ingin mengingatkan lagi, jangan sampai lupa pada persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, yaitu kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan karunia Tuhan yang gak terbatas di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Yosua 23 ayat 1 dan seterusnya dia mengatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagi kamu. Yosua ingin mengingatkan bahwa kalau sampai kita ada di sini, kalau hari ini kita berada di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu ini, sama sekali bukan karena kita yang jago berperang, bukan karena kita yang jago strategi menaklukkan bangsa-bangsa yang terlebih dahulu sudah tinggal di tanah Kanaan itu, tetapi karena karunia Tuhan, tetapi karena berkat Tuhan, tetapi karena pertolongan Tuhan. Sehingga mereka kemudian diajar oleh Yosua untuk memiliki kehidupan iman yang benar, kehidupan yang tangguh. Dan saya melihat ini salah satu kunci penting lainnya, Yosua mengajar melalui keluarga, memulai dari keluarga. Kalau kita lihat di dalam pasal 24, ayat yang ke-15, maka dikatakan di situ tentang sebuah keputusan yang besar yang diambil oleh Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini kesimpulan akhir dia, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah berbicara tentang keluarga. Aku dan seisi rumah adalah bagian dari komitmen Yosua untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang bergeser dari panggilannya sejak semula untuk menjadi pemimpin bangsa itu. Dan dia tahu persis bahwa keluarga adalah pusat, adalah sentral, di mana kehidupan iman kemudian mulai diajarkan. Itu sebabnya kita bisa belajar dari Yosua sebagai penerus Musa, mulai dari keluarganya. Dia membelajarkan beberapa hal penting ini tentang iman kepada bangsa Israel. Ada dua hal yang siang hari ini mau saya sharingkan buat Bapak Ibu dan
semua kita yang hadir pada siang ini. Yang pertama saya melihat begini, bahwa Yosua mengajarkan iman kepada bangsa itu dan belajar dari sejarah. Dia mau supaya setiap orang Israel tidak melupakan sejarah, tidak melupakan bagaimana perjalanan bangsa itu, bagaimana asal muasalnya, bagaimana sejak mulanya Tuhan sudah bekerja di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Karenanya kita bisa tahu dari ayat 1 sampai ayat 13 dari pasal 24 ini tentang apa saja yang digali kembali, diingatkan kembali, dipresentasikan kembali oleh Yosua kepada bangsa itu. Jangan lupa ya, kita semua ada di sini sekarang oleh karena perjalanan sejarah yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Karena itu dia mengajak untuk belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat dari Yosua 24 ini dikatakan demikian. Yosua 24 ayat 2 sampai 4. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Apa yang diceritakan Yosua adalah bagian dari sejarah masa lalu bangsa Israel. Karenanya kalau kita lihat Abraham, Ishak, dan Yakub adalah keluarga. Mereka ada karena janji Tuhan. Dan menariknya di sini, Yosua tidak mengajar tentang soal peperangan, Yosua tidak mengajar soal geografi, Yosua tidak mengajar soal hitung-hitungan, soal bilangan, tetapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah mereka melalui keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara, yang ingin diajarkan di situ adalah tentang bagaimana iman itu mendatangkan ketaatan kepada panggilan dan perintah Tuhan. Sudah tahu bahwa Abraham namanya kemudian, adalah seorang yang dipanggil dari Ur Kasdim. Nenek moyang dari bangsa Israel ini adalah seorang yang orang tuanya itu tidak percaya kepada Tuhan. Menyembah Allah yang disembah oleh orang-orang di seberang sungai Efrat. Dan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kira-kira pada waktu Tuhan mengatakan kepada Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, sudah cukup jelas atau belum tempatnya? Alamatnya tidak dikasih, saudara. Ketika Abram dipanggil, dia hanya menerima sebuah perintah, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia enggak protes dan bilang kepada Tuhan, Google Map Tuhan, posisinya di mana, lokasinya di mana, dan kemudian bagi saya mudah untuk mengambil sebuah keputusan, pergi atau enggak. Tapi kalau disuruh pergi, alamatnya enggak jelas, alamatnya belum pasti, masa saya harus nyanyi di tengah jalan lagunya Ayu Ting Ting, kemana mencari alamat palsu, saudara. Kan enggak mungkin. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Abram. Dia taat, dia melangkah, dia berjalan. Karena dia tahu bahwa yang memanggil dia, yang memberikan perintah kepadanya, yang memberikan janji kepadanya adalah Allah yang pasti akan menyertainya. Itu sebabnya kita bisa belajar dari sebuah keluarga tentang bagaimana ketaatan karena iman itu dimulai. Yosua tahu persis, dia harus ajarkan lagi hal ini berulang-ulang kepada bangsa Israel. Karena mereka sudah makmur, karena mereka sudah nyaman, karena mereka sudah enak, karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Sampai di sini Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang kita rindukan. Dan kecenderungan manusia
Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Kalau sudah nyaman, kemudian lupa akan sejarah masa lalunya, kenapa dia bisa sampai ada di situ, kenapa semuanya itu bisa diraih. Seseorang bisa melupakan Tuhan karena kenyamanannya dan lupa bahwa dulu minta-minta kepada Tuhan, doa-doa sampai sujud-sujud, nangis-nangis, disertai dengan puasa karena aduh Tuhan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan itu, bagaimana saya bisa sampai ke tempat itu, bagaimana saya bisa meraih semuanya itu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan kemudian sudah ada di sana, lupa. Kok nggak ibadah lagi sekarang? Hah? Harus ya? Kok nggak doa lagi sekarang? Jarang nongol sekarang? Udah punya sekarang. Nggak pakai Tuhan-Tuhanan, nggak pakai doa-doa lagi. Sudah tersedia, sudah cukup, semuanya sudah ada. Demikianlah sifat dasar manusia, mudah melupakan apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Tetapi Yosua ingin mengingatkan lagi, lihat Abraham. Jangan lupakan Abraham, jangan lupakan Ishak, jangan lupakan Yakub. Dari keluarga mereka inilah kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Dari sejarah itulah kita kemudian bisa eksis, kita muncul, kita ada. Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang hadir di muka bumi ini karena sebuah keluarga, bukan? Atau ada di antara saudara yang ada tidak muncul dari sebuah keluarga, yang tiba-tiba jatuh dari pohon, ada Bapak Ibu? Atau ada yang diinstal, di-download begitu, dari cloud dan kemudian gedebuk, ada saudara gitu ya. Kita semua lahir, kita semua muncul, kita semua ada dari keluarga. Dan dari sanalah akar kita. Itu sebabnya kita nggak bisa melupakan keluarga kita. Saya tahu saudara mungkin berkata, ya tapi keluarga saya adalah keluarga yang gak bagus-bagus amat. Keluarga saya adalah keluarga yang broken. Keluarga saya adalah keluarga yang hancur. Keluarga saya adalah keluarga yang bercerai. Keluarga saya adalah keluarga yang gak harmonis. Keluarga adalah tempat yang paling memusingkan buat saya karena saya gak nyaman berada di dalamnya. Tapi bagaimanapun, sejelek apapun, seburuk apapun, senegatif apapun keluarga yang kita miliki, mereka adalah alasan kenapa kita ada. Mereka adalah alasan kenapa kita bisa hadir di dunia ini, kenapa kita bisa hidup dan melanjutkan sejarah. Seburuk apapun, kita belajar dari Yosua bahwa kita harus mengingat keluarga sebagai tempat di mana iman kemudian mulai bertumbuh, iman mulai berkembang. Ya, mungkin sekali lagi keluarga kita barangkali bukan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan itu. Tetapi Tuhan menaruh kita di tengah-tengahnya dengan sebuah tujuan. Supaya kita bisa belajar taat, supaya kita bisa belajar melangkahkan kaki ketika kita tahu pasti bahwa ini adalah perintah Tuhan bagi saya. Saudara, ingatlah keluarga kita. Dan ketika kita berada di tengah-tengah mereka, ketika kita sekarang ada sebagai sebuah keluarga baru, ketika dari keluarga-keluarga itu sudah muncul keluarga-keluarga yang lain, selalu ingatlah, ceritakan, sharingkan bahwa kita ada karena apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Kita mulai cerita soal kakek kita mulai cerita soal nenek, kita mulai cerita tentang mereka yang berada di dalam rentetan jalur keluarga kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membuat kehidupan kita terus bertumbuh di dalam iman. Selain dari Abraham, Ishak, dan Yakub, Yosua juga mengingatkan bangsa itu supaya belajar dari Musa dan Harun. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Ayat 7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu,
dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ketika Yosua mengingatkan mereka soal Abraham, Ishak dan Yakub, mereka diingatkan tentang keluarga. Dan kali ini Yosua menghadirkan keluarga yang lain sebagai contoh yang juga disampaikan kemudian. Keluarga Musa dan Harun. Bukankah Musa dan Harun adalah kakak beradik? Bukankah kemudian ada Miriam juga di tengah-tengahnya? Bukankah kemudian Musa dan Harun ini juga melahirkan dari tengah-tengah kehidupan keluarga mereka generasi-generasi yang baru? Dan kita tahu bahwa keluarga sekali lagi menjadi pusat perhatian dari Yosua di tempat ini untuk melihat dan mengajarkan bagaimana iman itu adalah sesuatu yang penting. Saudara, Yosua mengajar tentang Musa dan Harun. Keluarga, kakak beradik yang saling menopang satu dengan yang lain. Dan karenanya mereka kemudian mengajarkan tentang berani melangkah, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kemustahilan di dalam apa yang mereka jalani sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Musa sangat dihormati oleh bangsa Israel karena dialah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian Tuhan bawa bangsa ini di padang gurun. Banyak mujizat yang dilakukan. Banyak hal-hal besar yang terjadi melalui kepemimpinan Musa. Dan Musa mengajarkan kepada setiap kita tentang berani menghadapi tantangan. Dia menghadapi bangsa Mesir. Dia memimpin bangsanya yang gak punya pengalaman sama sekali dalam berperang. Bangsa yang dijajah ratusan tahun. Sebagai budak, gak punya pengalaman apapun memimpin sebelumnya. Kalaupun memimpin, hanya menjadi penggembala domba. Jadi gak ada sama sekali kapasitas dan kompetensinya Musa sebagai orang yang harus menghadapi tentara yang sudah terlatih, tentara Mesir. Tetapi kita belajar bagaimana karena dia hidup beriman, bagaimana karena dia percaya kepada Tuhan, dia berani mengambil sebuah langkah untuk pergi, untuk meninggalkan Mesir. Dan kemudian Tuhan menolong dia. Salah satunya dengan tulah yang kemudian disampaikan kepada orang Mesir. Sampai di hadapan mereka Laut Teberau. Sesuatu yang kemudian, udah gak mungkin lagi. Sampai di sini kayaknya perjalanan kita. Gak ada jalan lain. Kita gak bisa mutar. Karena kalau kita balik lagi, kita sudah melihat di belakang. Pasukan Mesir mengejar kita. Kita mau nyebrang ke depan, gak bisa. Paling hanya beberapa meter saja kita bertahan hidup. Sesudah itu kita akan tenggelam. Kanan kiri kita juga gak ada jalan. Tetapi kita belajar di sini. Musa dan Harun adalah keluarga yang kemudian membantu kita untuk melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Saudara, bukankah ini adalah sesuatu yang indah ketika kita mengajarkan kepada anggota keluarga kita? Sebenarnya kita udah mentok waktu itu. Sebenarnya papa mama udah gak ada jalan waktu itu. Sebenarnya kamu lahir pada waktu itu dalam kondisi yang serba tidak memungkinkan. Kalau kamu bisa hidup sekarang, itu karena kemustahilan yang diubah oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya, tapi menjadi mungkin. Ingat ya, kamu jangan lupa akan hal itu. Bukankah ketika kita menceritakan itu kepada anak-anak kita, dia akan kemudian bertumbuh di dalam iman dan mengerti bahwa dirinya ada, dirinya eksis oleh karena Tuhan yang menolong. Tadinya mamanya udah kritis, udah gak mungkin lagi melahirkan dia, tetapi Tuhan bekerja. Tadinya keluarga udah bangkrut, udah gak mungkin lagi melanjutkan kehidupan karena ditagih utang sana sini. Tapi tangan Tuhan terulur dan kemudian yang tidak mungkin menjadi mungkin, hutang yang sangat besar terbayar. Dan kalau cerita-cerita itu, bagian sejarah masa lalu itu adalah hal yang kita ingatkan lagi kepada generasi penerus kita. Mereka gak akan mentang-mentang, mereka gak akan sok jago. Ingat ya, kamu ada bukan karena kuat kuasamu. Kamu sekarang bisa sekolah bukan karena papa mamamu yang hebat. Kamu bisa meneruskan pendidikan, kamu bisa
berkarya, bekerja ini dan itu, ingat pada masa lalu. Ada kegetiran, ada kepahitan, ada sejarah yang dibangun, ada perjuangan yang besar, ada karya Tuhan yang tentu saja bekerja di tengah-tengahnya, ada mujizat yang terjadi. Kamu enggak serta-merta ada sekarang langsung kemudian jadi seperti ini. Ada prosesnya, ada sejarahnya. Itu yang ingin diingatkan Yosua kepada bangsa Israel. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Jangan lupa akarnya dari mana. Itu sebabnya dia ingatkan. Leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Pemimpin besar kita Musa dan Harun. Dan kemudian yang ketiga, dia juga mengungkapkan tentang keluarganya sendiri. Yosua ingin mengajarkan kepada mereka bahwa sekarang aku udah tua, 100 tahun lebih. Tetapi aku ada sampai hari ini karena sejarah. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Karena itu dia ceritakan, sesudah kita masuk di tanah Kanaan ini, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang dia buat. Sudah bisa baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13, bagaimana Yosua mengingatkan lagi kepada bangsa itu. Ingat ya, dulu kita nggak punya apa-apa, tapi Tuhan berjanji kepada kita, tanah yang kamu injak, itu yang akan kuberikan kepadamu. Tapi apakah itu didapat dengan semudah membalik telapak tangan? Enggak, kita harus berperang. Kita harus berjuang, kita harus mengalahkan satu kota demi kota yang lain. Kita harus menilai dulu, kita harus menimbang-nimbang dulu. Bahkan kalian ingat kita harus mengutus telik sandi, mata-mata. Kita harus mengutus mereka dan kemudian kita dapat laporan. Dari 10 orang enggak mungkin, enggak bisa. Tapi ada 2 orang waktu itu aku ingat, Yosua dan Kaleb. Dia mulai cerita kepada bangsa itu barangkali saudara tentang kita memang melihat kita seperti belalang di depan mereka. Tapi karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan yang sudah berjanji, karena Dia yang berjanji memberikan tanah ini kepada kita, tempat yang kita injak akan menjadi milik kita, maka kita akan maju melangkah. Dan kalian lihat semua yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan bagi kita pada saat ini. Tapi sekali lagi, itu semua tidak pernah terjadi secara instan. Saudara, mari kita belajar dari Yosua tentang iman yang mengantarkan umatnya meraih janji-janji Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, karena Tuhan berjanji menuntun, Tuhan berjanji menyertai, Tuhan berjanji memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh harapan. Tapi selalu tidak pernah mudah. Selalu kita melihat bagaimana semuanya itu kita dapatkan dengan proses panjang. Tetapi di sanalah kemudian justru kita bisa melihat tangan Tuhan yang besar itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu dalam setiap kesempatan kumpul sama keluarga, fellowship, sharing, makan bersama, atau kesempatan dimanapun kita ada di dalam mobil, dalam perjalanan, waktu musim liburan seperti ini, selalu ingatkan kepada seluruh anggota keluarga tentang masa lalu, tentang sejarah. Mungkin buruk, mungkin pahit, mungkin getir ketika menceritakan. Tetapi itu semua adalah bagian di mana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dan biarlah itu menjadi bagian demi bagian yang akan memperkaya kehidupan generasi penerus kita. Saya melihat papa saya sebagai seorang pekerja keras. Masa lalunya, sulitnya minta ampun. Tapi papa mengajar tentang jatuh bangun, tapi gak pernah tergeletak. Tapi bangkit lagi, jalan lagi. Wah, saya melihat mama saya sebagai orang yang tekun, orang yang setia, mendampingi papa saya. Kalau itu adalah sesuatu yang kita ceritakan, kita sharingkan kepada anak-anak kita, karena mereka gak pernah ada di masa lalu, kita yang pernah ada di situ, tentu ini akan membesarkan hati mereka. Dan ketika orang tua mengingat apa yang sudah dijalani, wah kita akan penuh dengan syukur saudara, karena berat sekali ya waktu itu.
Mulai dari nol betul kita. Bahkan kalau kita ingat-ingat rasanya kita minus ya mah, rasanya kita minus ya pak. Tapi hari ini kita bersyukur karena Tuhan menolong, karena Tuhan membawa kita sampai ke sini dan semuanya karena pertolongan Tuhan. Di masa-masa di mana kenyamanan, kemakmuran, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Yosua. Jangan pernah melupakan sejarah, karena disitulah kemudian iman kita akan dibangun. Melihat ke belakang, kita akan tahu, saya bukan siapa-siapa. Saya seharusnya nggak ada di sini. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, mustahil. Tetapi Tuhan kemudian membuktikan semuanya dikerjakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita belajar dari sejarah, ajarkan kepada mereka, ingatkan terus mereka tentang kasih setia Tuhan, tentang karya Tuhan pada masa lalu, tentang kegagalan-kegagalan kita yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi makin kuat, tentang keterpurukan pada masa lalu yang membuat kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Ceritakan itu, sampaikan itu kepada keluarga kita, supaya mereka tahu bahwa kalau kita sampai ada di sini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang menyertai. Dan hal yang kedua yang saya pelajari dari Yosua adalah bahwa selain bangsa itu belajar dari sejarah tentang iman, kemudian yang harus mereka bangun adalah komitmen untuk beribadah. Dan inilah yang dimulai oleh Yosua di dalam ayat yang ke-15 tadi. Tapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah komitmen untuk tidak meninggalkan Tuhan yang sudah menolong mereka selama ini. Untuk tidak melupakan Tuhan yang meskipun mereka sudah makmur, diberkati oleh Tuhan, berlimpah susu dan madu, tempat di mana kenyamanan mereka dapatkan. Mereka gak akan pernah lupa keluarga Yosua adalah keluarga yang punya komitmen. Tetap kami akan beribadah kepadanya. Kepada bangsa itu dia memberikan sebuah pilihan. Kalian silahkan, kalian bebas memilih, kalian mau menentukan yang mana. Tetapi inilah komitmen keluarga kami, komitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kalian mau milih Allah nenek moyang kita di seberang sungai Efrat untuk disembah, silahkan. Mau balik ke masa itu dan kemudian menyembah Allah yang disembah oleh nenek moyang kita, sok. Atau mau pilih Allah orang Amori yang negerinya sudah kita diami, yang sudah kita kalahkan, mau disembah, boleh silahkan. Tapi dengan keputusan tegas, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah seperti apakah yang seharusnya kita bangun sebagaimana yang Yosua ajarkan, saudara. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dan ada dua kata sifat di situ yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus beribadah dengan tulus ikhlas. Saudara, ibadah yang diambil sebagai sebuah komitmen oleh Yosua adalah ibadah yang harus disertai dengan hal ini. Ketulusan, kemurnian, keikhlasan. Ada banyak orang yang beribadah karena terpaksa. Ada banyak orang yang beribadah tetapi motivasinya bukan karena kemurnian. Ada orang yang beribadah karena alasannya orang lain. Supaya kelihatan saya ini alim, supaya kelihatan saya ini rohani, supaya saya kelihatan hidupnya baik-baik saja, maka kemudian saya beribadah. Beribadah karena takut tekanan dari orang tua, atau karena posisi, karena jabatan. Gak enak lah, kan pengurus, kan pemimpin kelompok sel. Masa saya gak ibadah? Saya harus ibadah, saya harus tekun, saya harus rajin. Tapi kemudian ada motivasi-motivasi tidak murni lain yang kemudian bisa saja mewarnai. Hari ini kita diingatkan, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kalau kita beribadah, satu-satunya fokus yang kita cari, yang kita kejar adalah Tuhan yang melihat isi hati kita. Saya beribadah karena apa?
Apa yang saya persembahkan untuk Tuhan? Apa yang mendorong saya? Apa yang menggerakkan saya untuk berangkat beribadah, untuk pergi beribadah, untuk mempersembahkan ibadah saya kepada Tuhan? Hati yang mengasihi Diakah? Hati yang haus dan rindu akan Diakah? Hati yang kemudian penuh dengan kehausan, kelaparan rohani untuk bersekutu dengan Diakah? Atau motivasi yang lain? Saudara, siang hari ini kita diingatkan, mari kita beribadah dengan motivasi yang tulus. Dan yang terakhir, kita harus beribadah kepada Allah dengan setia. Meskipun di luar sana banyak pilihan. Seperti yang Yosua katakan, ada Allah di seberang sungai Efrat, ada Allah orang Amori. Tetapi kita hanya menyembah satu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika ada pilihan-pilihan lain, fokus kita tetap satu, hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Saudara, ujian kesetiaan kita biasanya ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang lain. Kalau hanya ada satu pilihan wanita atau pria dan kemudian kita pilih dia sebagai istri atau suami kita, pasangan hidup kita, itu kan witing tresno jalaran ora ono liyane, saudara. Karena nggak ada yang lain. Dan kalau kita bertahan sama dia karena nggak ada yang lain, itu namanya bukan setia, terpaksa, wadai. Tapi kalau di antara banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu kelihatannya lebih menggiurkan, kita tetap berkata, I love you teeren-eren, aku mengasihi kamu sampai kapanpun, ada godaan apapun, itu adalah sebuah pembuktian bahwa kesetiaan dilakukan di dalam bagian itu, saudara. Sama dengan ibadah, kadang-kadang kita tergoda ya, aduh udah 3 tahun doa puasa, rutin, ikut persekutuan doa, ikut komsel, ibadah juga gak pernah bolong, semuanya udah dilakukan, tapi kok Tuhan belum tolong-tolong ya. Tetangga sebelah perasaan baru pergi kemarin, minggu kemarin ke gunung tertentu, lalu kayaknya juga bawa syarat-syaratnya nggak terlalu berat-berat amat, tapi udah punya mobil baru, rumahnya udah 2 sekarang, usahanya kembali normal, bahkan kayaknya surplus, dan ada banyak hal-hal lain yang saya lihat. Kemudian kita mulai berpikir, bener nggak ya Tuhan yang saya sembah ini, udah 3 tahun, udah lama saya menekuni ini, tapi kok nggak ada sesuatu seperti tetangga sebelah. Lalu kita mulai berpikir, aduh, kayaknya ini lebih cepat, ini lebih jalurnya nggak berliku-liku. Lalu kita mulai tergoda. Ketika kita ada di dalam situasi itu, ingatlah apa yang menjadi komitmen Yosua. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepadanya, aku dan seisi rumahku. Saudara, kesetiaan selalu diuji dengan waktu. Kadang-kadang kita nggak tahu seberapa panjang itu. Tapi mari kita terus membangun sebuah kehidupan ibadah yang makin hari makin berkenan kepadanya.